penjelasan atau tentang bahaya-bahaya yang terjadi atau kemungkinan terjadi, bisa di perusahaan, bisa di rumah, atau bahaya-bahaya yang bisa kita temui di area tempat kita beraktivitas. Oke. Adapun bahaya-bahaya itu yang kita bahas yaitu tentang toxic, itu udah dibahas di dalam perusahaan besar seperti Toyota, Astra, semua sudah mengaplikasikannya ya. Oke, kategori ini toxic. Apa itu toxic? Toxic adalah kejadian atau bahaya-bahaya yang mengakibatkan terjadinya luka atau kejadian penyebab kecelakaan kepada MP atau kepada seseorang, yaitu dikarenakan oleh benda-benda yang berada di sekitarnya. Oke. Yang pertama, toxic yang pertama yaitu A, itu aparatus. Kita hafalin dengan aparatus. B, BKV, C, car, D, drop, E, electric, F, fire, kemudian O, others. Oke. Aparatus. Aparatus itu apa sih? Aparatus itu adalah kejadian luka yang dikarenakan oleh benda kerja yang berputar atau benda kerja yang melukai seseorang karena dia tergores, kemudian dia terjepit. Contoh nih, kita dengan mesin menjepit plat, kemudian mesin memotong, itu kategorinya adalah aparatus. Jadi kita harus paham, ketika menemui benda-benda yang berputar, kemudian benda-benda yang tajam berada di area kita, ini kategorinya adalah aparatus. Oke, kemudian yang kedua kita masuk yaitu big heavy. Big heavy adalah kejatuhan benda besar atau benda berat. Contohnya yaitu kalau kita sering lihat di YouTube tuh ada orang yang kejatuhan, tertimpa benda-benda dari atas ya, bisa mengakibatkan meninggal atau cacat. Itu adalah namanya big heavy. Kemudian kategori yang ketiga yaitu car. Car itu ada ketabrak. Dalam dunia sehari-hari bisa tertabrak dari mobil, dari motor, atau dari bis, atau dari truk. Kalau di perusahaan biasanya tertabraknya forklift, kemudian juga mobil-mobil box atau pickup, itu bisa terjadi. Itu namanya kategorinya adalah car. Kemudian drop. Drop ini adalah kategori toxic karena terjatuh. Contoh, karena ada genangan oli atau genangan air, itu bisa mengakibatkan terjatuh. Terjatuh ini kategorinya bisa juga berbahaya karena orang terjatuh bisa meninggal. Orang terjatuh bisa fatal atau cacat seumur hidup. Kemudian yang ketiga yaitu elektrik. Elektrik ini adalah kesetrum. Kesetrum ini apa? Jadi dia terkena tegangan listrik yang mengakibatkan dia terluka atau cedera. Contoh, kena tegangan tinggi di dalam pabrik, kena di panel. Kemudian kalau di luar negeri, di luar pabrik misalnya ada tegangan listrik yang dari tiang listrik, itu karena elektrik. Kemudian kita masuk ke kategori fire. Kategori fire itu adalah terkena api atau percikan api. Di sini api ini bisa mengakibatkan cacat atau meninggal karena api ini. Contoh penyebab api yaitu adanya di area yang panas atau di area yang bisa mengandung api, itu mengenai manpower. Kemudian dengan yang terakhir yaitu orders. Orders ini adalah lain-lain selain 5 kategori ini. Contoh, sakit tulang punggung, dislokasi tulang punggung, atau kecelakaan yang tidak dikarenakan oleh kelima
kegiatan yang bisa mengakibatkan orang cedera ini. Oke ya, ini adalah kategori stop sick. Terus bagaimana kita menanggulangi atau bagaimana cara kita mengurangi bahaya, sumber bahaya itu? Itu kalau kita menanggulangi atau cara kita menjaga bagaimana cara penanggulangan sumber bahaya ini? Yaitu ada 4, yaitu ada ESRA, itu namanya penanggulangan secara ESRA. Oke, ESRA ini yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, dan administrasi kontrol. Adapun eliminasi, apa sih arti eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan sumber bahaya. Jadi ketika ada sumber bahaya yang memang dengan sumber bahaya itu mengakibatkan orang fatal atau orang bisa meninggal, itu eliminasi bisa diterapkan, yaitu dengan 0 karena sumber bahayanya dihilangkan, itu dengan eliminasi. Kemudian kita dengan substitusi. Apa sih arti substitusi itu? Substitusi adalah mengganti sumber bahaya yang pertamanya itu bahaya menjadi kategori yang tidak bahaya. Itu namanya substitusi, mengganti alat yang dahulunya berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Kemudian rekayasa engineering. Rekayasa engineering apa sih? Rekayasa engineering adalah perbaikan kepada alat atau sumber bahaya dengan menambahkan safety device. Safety device itu apa? Safety device adalah alat-alat yang dipasangkan kepada sumber bahaya untuk melindungi seseorang ketika akan mengoperasikan mesin tersebut. Contoh, kalau mesin bubut kita kasih cover, kemudian kita kasih tambahan limit switch. Kalau di mesin-mesin pemotong kita namanya ada hand, jadi pegangan alat kerja, kemudian ada juga foot switch. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari rekayasa engineering atau yang kita lakukan dengan penambahan safety device di alat yang jadi sumber bahaya tersebut. Kemudian administrasi kontrol. Administrasi kontrol itu apa? Administrasi kontrol adalah itu berupa check sheet atau safety point atau standar-standar yang bisa dilihat dengan jelas yang berada di area sumber bahaya tersebut. Jadi sumber bahaya tersebut kita bisa melihat, oh ternyata mesin ini mengandung bahaya seperti ini. Jadi kita tahu ketika mengoperasikan mesin tersebut kita akan paham, oh bahayanya mesin potong adalah tangan kita bisa putus. Apa yang kita akan lakukan? Di mesin yang berputar bahayanya apa? Bisa terjepit, bisa masuk ke mesin tersebut. Itu adalah administrasi kontrol. Oke? Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Anda bisa paham apa yang saya jelaskan mengenai sumber bahaya dan cara penanggulangannya. Oke? Sampai jumpa kembali dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah.